Kearsipan Kota Bontang. Beserta Bapak Muhammad Syarif Bando, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, untuk bersama-sama melakukan penandatanganan prasasti. Ditandatanganinya prasasti ini menunjukkan telah resmi Bontang di Kota Bontang, Bapak Presiden yang kami hormati, Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selamat datang Pak kepada Bapak Muhammad Syarif Bando serta Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billah, syadu an la ilaha illallah, syadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terhormat dan kita sama-sama banggakan dan kita muliakan rekan saya, sahabat saya, Kepala Perpusnas Republik Indonesia, Bapak Muhammad Syarif Bando. Jadi beliau ini tidak asing bagi saya dan sering ketemu, termasuk saudaranya beliau Bupati Ntreka juga sering ketemu, sahabat saya Pak Muslimin Bando. Pokoknya kalau di Sulawesi Selatan yang Maja Bando itu sangat terkenal sekali. Kita doain beliau mudah-mudahan beserta keluarga besar Bando terus memberikan manfaat untuk negeri ini dan terus bekerja dan bekerja untuk negeri ini. Akan menjadi bukti perusahaan dalam membentuk sebuah sinergi dan kolaborasi. Bangunan yang luar biasa yang juga sejalan dengan visi misi kami selaku wali kota, yaitu bagaimana anak muda kita berikan tempat dan wadah, dan ini juga masuk dalam program RPJMD tentang pembangunan manusia literasi. Dan salah satu prioritas sana adalah membangun atau memberikan wadah kepada anak muda atau yang sering kita sebut milenial. Dan PDK ini sampai ke Bapak Bakat bukan cuma ini Pak, bukan cuma ini kan, banyak hal lagi yang telah dibantu oleh beliau di Guntung, Mahira, rumah ibadah ramah anak, dan ini juga inisiatornya adalah PT KNI, sehingga kita penghargaan dari pusat itu sebagai kota layak anak. Ada salah satu bukti bahwa kita juga mampu dan bisa. Karena ini saya juga heran di malam. Loh, ini box banget siapa? Boleh bilang ini Pak yang bikin orang kota sendiri. Cuman orangnya dipanggil di sini orangnya tunggu malam. Safety, jadi semua terkontrol dari ruang kontrol. Izin, mari kita naik ke atas. Apa tuh kan? Langsung aja. Luar biasa, alhamdulillah. Makasih. Kita sampaikan tadi bahwasanya kita sudah Dika ini sudah membina teman-teman komunitas muda itu untuk membuat mendigitalisasikan batik seperti itu. Mindset produksi. Iya. Jadi Indonesia itu pemegang sertifikat MOD dari UNESCO sebagai produsen batik. Itu dunia mengakui. Tapi yang hari ini menguasai ekonomi di bidang batik itu adalah Tiongkok, India, dan Vietnam. Karena persepsi produksi anak ini nanti ini sudah luar biasa, ini Pak Wali ini sudah bisa. Nanti tinggal perusahaan ini diarahkan nanti menjadi produsen. Jadi kita jangan menghukum anak ini karena dia lagi sekolah tidak bisa jadi produsen. Kenapa? Nah itu satu. Yang kedua, kita juga diikat oleh mitos tradisional. Indonesia lebih bangga Pak, ini handmade. Saya ke itu sana. Ini handmade kami bikin 2 biji saja dalam setahun. Dia jual 6 juta sekali.
per unit. Satu keluarga hidup melarat dengan per unit. Nah, itu Vietnam dengan China dan Tiongkok dia memproduksi jutaan meter batik per hari. Dan itu dipakai seluruh dunia. Nah, ini Pak Wali nanti yang mau di itu mereka ini. Jadi kalau sudah pintar ini ya Pak Wali sudah bisa membantu pemasaran, apalagi sekarang online. Cuma memang kalau sudah masuk online risikonya adalah itu anak-anak seni rupa di Makassar guru dia masukkan di online hanya butuh satu pada mereka 5 motor dari Australia tapi tidak ada dan dia bisa mau transfer di separuh harganya. Saya transfer kalau tanda tangan kontrak ada 10 kali saya kirim separuh setelah barang saya terima tapi barangnya enggak itu. Jadi sebenarnya brosur dan keadaan ini sudah mampu. Kalau kita bicara mengenai produksi, memang saat ini untuk apa yang memegang pangkal pasar adalah wilayah Jogja dan Solo. Jadi kebetulan memang kita datangkan teman-teman dari isi Jogja dan mereka juga siap untuk nanti membantu kita seperti itu berkaitan dengan bagaimana pemasaran produknya, bagaimana mengemas desain produknya supaya ini lebih menarik seperti itu. Dan mungkin bisa jadi identitas Bontang juga, seragam-seragam dari sekolah-sekolah di Bontang bisa dibuat oleh adik-adik ini semua. Betul seperti itu. Kenapa kemarin Pak Presiden menyetujui untuk mereview tentang shopping TikTok? Bukan dari segi bisnis, cuma Pak Presiden ini menggunakan ekonomi kreatif karena dia sampaikan menerima 90% pasar di shopping TikTok itu adalah produk impor dan masuk ke dalam negeri tanpa membayar pajak. Itu yang mau diatur. Dia mengatur diatur agar semua barang masuk melalui kena pajak. Jadi memang regulasinya harus dipenuhi. Tapi sebenarnya pesan yang paling fundamentalnya bagi pemerintah daerah terutama seperti Pak Wali, bagaimana kita berani. Tapi memang harus ada support seperti misalnya Pak Bakar, luar biasa Pak. Saya kira ini bisa menjadi contoh di adik-adik, saya ingin sampaikan ya dengan semua. Sekarang ini batik yang disukai oleh masyarakat kita adalah dunia dengan model-model abstrak, tidak begitu ramai anunya, motifnya. Jadi karena kalau begitu ramai itu kurang begitu banyak diminati. Jadi kau buat desain yang lebih abstrak, tetapi khas Bontang khasnya itu ada. Khasnya itu kan mangrove, guntur, dan kantinnya itu. Tapi jangan terlalu ramai, karena sekarang ini lebih banyak suka itu yang kayak disambagi begitu itu agak kurang. Tapi ya betul Pak Wali. Jadi memang orang membeli barang sekarang include dengan pelusnya. Jadi kalau kita tahu bagaimana batik Vietnam, Tiongkok, India itu menguasai pasar, mereka meluncur dulu motifnya dan asal usulnya filosofinya. Saya bayangkan kalau adik-adik bisa membuat misalnya sekarang batik tentang perang Hamas Israel dan ada narasinya masuk di online, bukan tidak mungkin akan ada sponsor. Bukan tidak mungkin akan ada sponsor. Jadi sebenarnya uang itu tidak bisa dipisahkan dari imajiner. Ya, atau mungkin perang, saya bahas misal perang antara Rusia dengan ini. Tapi tentu ada banyak pesan filosofi itu kita tahu dari Pak Wali tadi bilang asalnya Bontang. Bagaimana pesan-pesan filosofi Bontang dikirim ke dunia, karena begitu Anda masuk di YouTube itu menjadi milik dunia dan tidak bisa lagi hapus. Dan ini harus kita. Jadi Perpustakaan Nasional itu Pak Wali itu sekarang ini saya bilang buat apa saya bicara di mana-mana kalau sudah masuk di YouTube. Jadi semua harus masuk di YouTube, tiap hari masuk di YouTube. Karena kita mengirim pesan moral yang positif. Melalui narasi. Kan ini perjuangan Pak, perjuangan Pak Wali. Kita dulu direndah-rendahkan dengan sampai misalnya kita lihat di Australia Pak. Orang kriminal di Inggris dikirim ke sana. Orang aborigin itu pertama terjadi konflik dan kemudian dikeluarkan regulasi siapa yang membunuh orang aborigin dewasa dikasih 5 pound sterling.
dikasih 2 pound sterling kalau di bawah umur itu kan luar biasa Pak. Untuk berjuang bagaimana Australia diambil oleh mereka. Jadi ini jangan tidak diungkit-ungkit bahwa ada kita memang bersahabat di PBB jabat tangan, tapi bagaimana kayak kita diambil oleh dengan segala cara itu bukan sejarah lagi Pak. Dan ini peran dari KTN ini luar biasa kalau dilihat dari sini. Oke, izin kita lanjut kembali ke bawah. Ada yang buat batiknya ada di sini. Ini adik-adik SMA Negeri 2 Kota Bontang, jaraknya kurang lebih hanya sekitar kurang dari 500 meter dari perpustakaan. Jadi adik-adik ini yang kemarin kita bina, kita kerjasama dengan teman-teman dari Institut Seni Yogyakarta untuk membuat batik digital seperti itu. Mindset produksi. Iya. Jadi Indonesia itu pemegang sertifikat MOB dari UNESCO sebagai produsen batik. Itu dunia mengakui. Tapi yang hari ini menguasai ekonomi di bidang batik itu adalah Tiongkok, India, dan Vietnam. Karena persepsi produksi anak ini nanti ini sudah luar biasa nih Pak Wali, ini sudah bisa. Nanti tinggal perusahaan ini diarahkan nanti menjadi produsen. Jadi kita jangan menghukum anak ini karena dia lagi sekolah tidak bisa jadi produsen. Kenapa? Nah itu satu. Yang kedua, kita juga diikat oleh mitos tradisional. Indonesia lebih bangga Pak, ini handmade. Saya ke itu sana. Ini handmade, kami bikin 2 biji saja dalam setahun. Dia jual 6 juta sekali. 2 unit. Satu keluarga hidup melarat dengan 2 unit. Nah, itu Vietnam dengan China dan Tiongkok dia memproduksi jutaan meter batik per hari. Dan itu dipakai seluruh dunia. Nah, ini Pak Wali nanti yang mau di itu mereka ini. Jadi kalau sudah pintar ini ya Pak Wali sudah bisa membantu pemasaran, apalagi sekarang online. Cuma memang kalau sudah masuk online, risikonya adalah untuk anak-anak seni rupa di Makassar. Nah, guru dia masukkan di online hanya butuh waktu satu pada minta 5 motor dari Australia, tapi tidak ada produk. Dan dia bisa mau transfer separuh harganya. Saya transfer kalau tanda tangan kontrak ada tertulis, saya kirim separuh. Setelah baru saya terima aku barangnya enggak itu. Jadi sebenarnya Betul. Dan keadaan ini sudah mampu. Kalau kita bicara mengenai produksi, memang saat ini untuk apa yang memegang pangkal pasar adalah wilayah Jogja dan Solo. Jadi kebetulan memang kita datangkan adalah teman-teman dari isi Jogja dan mereka juga siap untuk nanti membantu kita seperti itu berkaitan dengan bagaimana pemasaran produknya, bagaimana mengemas desain produknya supaya ini lebih menarik seperti itu. Dan mungkin bisa jadi identitas Bontang juga, seragam-seragam dari sekolah-sekolah di Bontang bisa dibuat oleh adik-adik ini semua. Betul. Seperti itu. kenapa kemarin Pak Presiden menyetujui untuk mereview tentang shopping TikTok. Nah, bukan dari segi bisnis, memang Pak Presiden ingin menggunakan ekonomi kreatif karena dia sampaikan atau menerima 90% pasar di shopping TikTok itu adalah produk impor dan masuk ke dalam negeri tanpa membayar pajak. Itu yang mau diatur. Dia diatur agar semua barang masuk melalui online kena pajak. Jadi memang regulasinya seperti itu. Tapi sebenarnya pesan yang paling fundamentalnya bagi pemerintah daerah, terutama seperti Pak Wali, bagaimana kita berani. Tapi memang harus ada support seperti misalnya Pak Bakar. Ini luar biasa Pak. Saya kira ini bisa menjadi contoh. Adik-adik, saya ingin sampaikan ya, dengan semua. Sekarang ini batik yang disukai oleh masyarakat kita ada batik dunia dengan model-model abstrak, tidak begitu ramai anunya, motifnya. Jadi karena kalau begitu ramai itu kurang begitu banyak diminati. Jadi kau buat desain yang lebih abstrak, tapi khas Bontang khasnya itu ada. Khasnya itu kan mangrove, guntur, dan kaltimnya itu.
jangan terlalu rame. Karena sekarang ini lebih banyak suka itu yang kayak disampaikan begitu itu agak kurang. Tapi Ya betul Pak Wali, jadi memang orang membeli barang sekarang include dengan pelusnya. Jadi kalau kita tahu bagaimana batik Vietnam, Tiongkok, India itu menguasai pasar, mereka meluncing dulu motifnya dan asal usulnya filosofinya. Saya bayangkan kalau adik-adik bisa membuat misalnya sekarang batik tentang perang Hamas Israel dan ada narasinya masuk di online, bukan tidak mungkin akan ada sponsor itu. Bukan tidak mungkin akan ada sponsor. Jadi sebenarnya uang itu tidak bisa dipisahkan dari imajiner. Atau mungkin perang, saya bahas misal perang antara Rusia dengan ini. Tapi tentu ada banyak pesan filosofi itu kita sadari. Pak Wali tadi bilang asalnya Bontang. Bagaimana pesan-pesan filosofi Bontang dikirim ke dunia, karena begitu Anda masuk di YouTube itu menjadi milik dunia dan tidak bisa lagi hapus. Dan ini harus kita, jadi Perpustakaan Nasional itu Pak Wali itu sekarang ini saya bilang buat apa saya bicara di mana-mana kalau tidak masuk di YouTube. Jadi semua harus masuk di YouTube, tiap hari masuk di YouTube. Karena kita mengirim pesan moral yang positif. Dan kan ini perjuangan Pak, perjuangan Pak Wali. Kita dulu direndah-rendahkan dengan sampai misalnya kita lihat di Australia Pak, orang kriminal di Inggris dikirim ke sana. Orang aborigin itu pertama terjadi konflik dan kemudian dikeluarkan regulasi siapa yang membunuh orang aborigin dewasa dikasih 5 pound sterling. Dikasih 2 pound sterling kalau di bawah umur itu kan luar biasa Pak. Untuk berjuang bagaimana Australia diambil oleh mereka. Jadi ini jangan tidak diungkit-ungkit bahwa ada kita memang bersahabat di PBB jabat tangan, tapi bagaimana kita diambil oleh mereka dengan segala cara itu bukan sejarah baru Pak. Dan ini peran dari KDN ini luar biasa kalau dilihat dari sini. Oke, izin kita lanjut kembali ke bawah. Salam literasi. Oke. Pak Jokowi ke kantor apa yang kesana? 2 kali. Oke. Melanggar, 1, tidak berlanjut. 2, 3. Tidak berlanjut. Bontang hebat dan beradab. Dari pemerintah Kota Bontang untuk Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Kita berikan apresiasi terlebih dahulu. Berikan untuk pemerintah Kota Bontang dan diterima langsung oleh Wali Kota Bontang dan juga Ibu Wakil Wali Kota Bontang. Ya,